itu ya. Dari mana iblis tahu mengenai firman itu? Pasti dia mendengar. Bagaimana dia tahu? Karena dia sudah mencoba. Kan dibilang ya, engkau tidak akan mati, percayalah katanya. Engkau akan menjadi seperti Tuhan. Paham ya? Apakah Tuhan datang menghukum iblis? Enggak. Itulah perbedaan agama Kristen yang sesungguhnya dari Tuhan dengan agama yang ada abal-abal. Yang juga bicara tentang iblis. Nah ini kawan. Ya. Oke, sekarang kawan-kawan, inilah pokok bahasan kita malam ini. Pengampunan tanpa syarat. Ya, apakah di agamamu ada? Di dalam ajaran Kristen, kasih itu tidak ada syarat, kasih tanpa syarat ya. Demikian juga pengampunan tanpa syarat. Tuhan Yesus mengatakan demikian kawan ya. Sebentar. Kita ambil di Matius 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi Yesus ini hebat kawan. Maka ajaran zaman dahulu Yesus bilang gini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah ini kawan, firmannya ada kawan. Nah, setelah Yesus datang, musuhnya kita itu orang beragama adalah orang-orang kafir. Maka zaman dahulu, semua yang menyembah Bapa di sorga, itu wajib memerangi kafir kawan. Datang Yesus buatnya yang baru gini. Tetapi aku berkata kepadamu, kenapa dia bisa membuat firman seperti ini lagi? Bahwa Yesus itu adalah penggenapan. Bahwa sejak semula Tuhan memiliki kasih kepada musuhnya. Yakni si Adam. Si Adam kan sudah memakan buah itu. Artinya dia melawan firman Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Nah ini kawan. Pernyataan sang debater hari ini. Bahwa Tuhan musuhnya Tuhan yang pertama sekali adalah si Adam. Bukan iblis kawan. Banyak orang keliru mengira musuh Tuhan pertama kali iblis. Tidak. Pegang kata-kata saya ini tidak akan saya cabut sampai kapanpun. Suruh para ahli-ahli teolog Kristen untuk membantah pernyataan saya. Bahwa musuh Tuhan pertama sekali bukan iblis. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah berkata, kau musuhi si iblis, hati-hati kau sama iblis. Kalau Tuhan punya musuh pertama sekali adalah iblis, artinya iblis ini juga alfa dan omega loh kawan. Bahwa dia juga sudah ada. Oh Tuhan yang menciptakan dia. Sekalipun Tuhan yang menciptakan dia. Tetapi dialah sumber dosa, artinya alfa dan omega begitu ya. Nah musuh pertama Tuhan adalah si Adam. Kenapa musuh pertama Tuhan adalah si Adam? Karena hukum itu hanya berlaku pada si Adam. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Adam tidak mengikuti, malah dia membantah firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Maka dia menjadi musuh Tuhan. Paham ya? Sama dengan saya. Saya buat perjanjian antara saya dan kamu. Kita sepakat, apabila begini maka begitu. Kayak orang Medan kan bicara. Kau apakan dulu apa itu berjalan apa kali kulihat di situ kerja. Entah apa yang apa itu kawan. Tapi orang-orangnya tahu juga apa yang dimaksud. Ya. Nah, samalah. Musuh Tuhan yang pertama sekali bukan iblis, tapi Adam. Iblis tidak ada dikasih Tuhan larangan apapun kepada iblis, tidak ada. Larangan itu hanya pertama sekali berlaku pada si Adam. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Ternyata dia makan. Nah ini kawan. Paham ya? Inilah si iblis. Dimakannya si Adam. Ketika iblis menyentuh pohon itu, dia tidak mati. Dari mana sang debater tahu iblis menyentuh pohon itu? Ya, dari mana iblis tahu mengenai firman itu? Pasti dia mendengar. Bagaimana dia tahu? Karena dia sudah mencoba. Kan dibilang ya, engkau tidak akan mati, percayalah katanya. Engkau akan menjadi seperti Tuhan. Paham ya? Apakah Tuhan datang menghukum iblis? Enggak. Itulah perbedaan agama Kristen yang sesungguhnya dari Tuhan dengan agama yang ada abal-abal. Yang juga bicara tentang iblis.
Nah, ini kawan. Ya. Musuh pertama Tuhan itu bukan iblis, salah kalian keliru. Musuh pertama Tuhan itu si Adam. Begitu dimakannya artinya dia melanggar. Sama saya buat perjanjian dengan kamu. Perjanjian kita adalah jikalau begini maka begitu. Kan gitu. Maka kau langgarlah perjanjian itu. Kau kan jadi musuhku. Maka ku bawa kau ke pengadilan perdata. Perjanjian itu kan perdata kawan. Ku bawa kau ke pengadilan. Ya, artinya kau lawanku. Lawan kan musuh. Paham ya? Nah, musuh pertama Tuhan itu adalah si Adam. Si Hawa memakan buah itu. Hawa bukan musuhnya. Kalau Adam musuh Tuhan, apakah Adam masuk neraka? Nanti ku jawab. Sudah. Si Adam memakannya baru Tuhan datang. Hawa tidak terikat hukum itu, iblis tidak terikat. Andai kata si iblis hanya mengasihi sama si Hawa tidak mengasihi sama suaminya, aman kau ada apa-apa. Apa buktinya? Ya kau baca ke baik-baik kitab suci. Dimakan si Hawa buah itu, dia nggak tahu dia masih telanjang, masih sempat dikasih sama suaminya. Dari sana, dari semua masuk. Paham ya? Dengar kata saya ini baik-baik. Dimakan si Hawa buah itu Tuhan nggak datang. Si Hawa pun matanya tidak terbuka. Tetapi begitu dimakan si Adam buah itu, Tuhan langsung datang. Tuhan bertanya dari si Adam. Lari ke si Hawa lari ke iblis. Nah, kan si Adam yang ditanyai Tuhan. Bukan si iblis. Hei iblis, kenapa kau ajari dia begini, begini? Enggak, si iblis kawan. Si Adam lah sumber daripada hukuman itu semua. Dia memakan. Tapi sumber daripada dosa itu si iblis. Kan dia yang menggoda si Adam. Sumber dari hukuman itu si Adam karena dia makan. Kalau si Adam tidak memakan, si Hawa makan lantak kau lihat situ. Paham ya? Maka dihukumlah mulanya si iblis, dari si Hawa baru ke si Adam. Ingat hukuman kepada si Adam apa? Dari debu tanah engkau diambil. Engkau akan kembali menjadi ke debu tanah. Paham? Oke, aku buka ayatnya. Semoga kalian tertarik belajar firman Tuhan kawan. Jangan lebih tertarik kalian kalau aku memaki-maki orang. Kalau aku memaki-maki orang, di TikTok dapat saweran pernah sampai 10.000 gift-nya itu. Lumayan dapat 800.000, 12.000 sekian kan. Paham ya? Tapi kalau aduh sudahlah, biarlah penonton fanatisku aja yang nonton. Yang tidak harus berharap aku menghujat-hujat. Saya sudah menghindari hujat dari dulu kawan dan menjauhinya. Ini kejadian 3. Apa hukuman kepada si ular? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, debu tanah yang paling tua itu siapa? Si Adam kawan. Si Adam itu adalah debu tanah yang paling tua. Paham ya? Apakah si Adam akan mati? Alkitab tidak pernah menulis dosa si Adam, enggak ada. Setelah dia memakan pohon itu enggak ada dosa ditulis di Alkitab. Yang ada adalah dosa si Kain. Pahami dulu kan. Kainlah manusia pertama yang berdosa di muka bumi. Nah ini. Tetapi karena hukum itu, ya, dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Upah dosa adalah maut. Si Adam memakan buah itu kawan. Sudah? Kalau si Adam tidak mati, maka firman itu batal. Demi hukum batal. Kenapa? Orang si Adam gak mati kok. Kan dibilang dari debu tanah yang kau diambil. Engkau harus kembali ke debu tanah. Gak bisa dihindari si Adam. Maka dia harus mati. Karena hukum itu sama si Adam itu. Paham ya? Dari debu tanah engkau diambil. Engkau harus kembali kepada debu tanah. Itu kita lihat di Matius ini.
Kalau yang dimakan iblis bebas. Bukan hanya si Adam, kan manusia ada manusia yang pertama mati kan si Abel. Nah ini. Nah, dengan perlu engkau mencari makanmu, maka si Adam harus menjalani semua. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, maka si Adam itu mati. Meskipun tidak ditulis di Alkitab, tapi si Adam itu mati. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan karena si Adam mati, maka masuklah hukum. Nah, gini cara belajar Alkitab kawan. Si Adam kan harus mati. Kalau enggak mati dia berarti firman itu gagal. Ya. Roma 6. Ingat ya, si Adam memang tidak tulis mati, tapi firman itu menggariskan dia harus mati. Maka kalau dia sudah mati apa? Sebab upah dosa ialah maut, berarti si Adam berdosa. Tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke? Ada enggak kalian lihat di Kejadian 3 ini? Janji kepada si Adam. Ini harus kalian pahami kawan. Ada enggak janji kepada si Adam di sini? Entahlah itu penebusan dosa, entahlah apa itu, ada enggak? Tidak ada janji kepada si Adam tentang kebangkitan dia. Tidak ada janji kepada si Adam tentang sorga dia. Sekalipun di Kejadian 4 dan 5 dia memuji Tuhan. Tidak ada janji kepada dia untuk ke sorga. Sebab dialah induk tanah itu. Apabila dia tidak di neraka kawan, maka induk tanah tidak ada di neraka. Nah ini hati-hati kalian. Paham ya? Nah, sekarang berangkat dari Kejadian 3 nih. Bagaimana dengan si Hawa? Si Hawa adalah kebalikan daripada si Adam. Hukuman kepada dia, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jikalau Hawa sudah mati sekarang, apakah iblis bisa bermusuhan dengan si Hawa? Enggak bisa. Artinya si Hawa kalah. 49 tahun umurku. Sampai hari ini tanggal 30 bulan 9. Aku belum tuntas mengajari kalian Kejadian 1 sampai 3. Nah ini kawan. Perhatikan ayat-ayat. Semenjak aku jadi mahasiswa hukum itu kawan. Pandai aku membaca unsur. Ya, baca nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Sudah. Ternyata si Hawa mati. Ada enggak lagi permusuhan antara iblis dengan Hawa? Enggak ada. Artinya siapa? Si Hawa sudah kalah. Berarti tidak ada permusuhan lagi. Maka dari itu berhati-hatilah membaca kitab suci. Katakan ini sama pendetamu. Ini ilmu luar biasa yang ditelurkan oleh sang debater kepada kalian semua. Sekalipun sang debater hanya seorang pendosa. Bukan orang suci, bukan pendeta. Tapi aku selalu dipanggil pendeta. Enggak ngerti aku orang. Maunya orang aku jadi pendeta. Tapi maunya aku tidak mau jadi pendeta. Maunya Tuhan aku ya bicarakan firman Tuhan ini aja. Kalau aku jadi pendeta, aku terikat doktrin. Tidak bisa aku keluar dari apa yang sudah digariskan gereja. Maka akan menjadi tolollah semua orang Kristen. Yang belajar agama Kristen dengan berdasarkan doktrin. Tidak akan kucabut kata-kataku ini. Tolol semua. Nah. Enak ya sang debater kalau bicara. Maka harus ada orang-orang sepertiku. Yang tidak terikat doktrin hantu belau. Nah ini hantu belau. Hantu belau itu artinya entah apa-apa lagi itu. Di tempat kami gitulah, entah apa-apa lah itu. Kan udah hantu belau, kalau bicara gitu, ya entah apa-apa lah itu gitu. Tapi kalau misalnya menyebutkan satu-satu kentang, wortel, entah apa-apa lah itu hantu belau. Tapi ke arah perbuatan orang lah ya misalnya. Entah apa-apa lah dilakukannya itu gitu kan. Syanu, tahan hantu belau, pokoknya entah siapa-siapa lah itu. Paham ya? Hawa sampai hari ini tidak mati. Selagi masih ada iblis, maka perempuan itu akan mengadakan permusuhan dengan si iblis. Apakah perempuan itu bisa digantikan oleh perempuan-perempuan sekarang? Tidak bisa. Karena hukum itu kepada si Hawa. Paham ya? Permusuhan loh. Kalau melahirkan, ya semua perempuan melahirkan. Paham ya? Si Adam harus mati. Karena Kejadian 19. Kalau si Adam tidak mati, artinya Kejadian 19 batal demi hukum. Nah ini enaknya bicara hukum kawan. Kejadian 19 harus
dipenuhi, maka si Adam mati. Sekalipun Alkitab tidak mencatat si Adam mati. Ada kalau nggak salah ya, umurnya 963 atau berapa itu. Adam mati 930 tahun. Paham ya? Nah, ini hebatnya Alkitab, kawan. Difirmankan Tuhan, dibuktikan Tuhan dia mati. Umurnya 930 tahun si Adam mati. Sudah. Artinya Adam berdosa, upah dosa adalah maut. Si Hawa apakah mati? Dasar pertama mengatakan si Hawa tidak mati. Dia tidak terikat hukum. Kejadian 2 ayat 17. Baca semua hukuman kepada dia. Tak ada. Engkau akan mati. Enggak ada. Dan ditambahi Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis. Dengan perempuan ini si Hawa. Sampai sekarang kawan. Bermusuhanlah iblis dengan si perempuan itu. Perempuan itu dulu bilang belum bicara keturunan. Baca di baik-baik. Aduh, cerdaslah orang Kristen. Makanya kalau bicara Alkitab jangan selalu di bawah tekanan doktrin. Karena kau akan menjadi orang bodoh dan tolol. Enak kali sang debater kalau bilang bodoh dan tolol. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dengan perempuan ini. Ada enggak dibilang sini keturunan? Belum. Jadi antara si Adam dan si iblis dan si Hawa itu bermusuhan. Si iblis dan Hawa. Itu permusuhan pertama. Yang kedua, antara keturunanmu dan keturunannya, barulah ini bicara keturunan. Paham ya? Keturunan perempuan ini banyak. Tapi banyak itu contohnya para evangelis, para rasul, para nabi, para luga tambunan nabi itu kawan. Itu keturunan perempuan kawan. Tetapi di antara semua keturunannya itu ada satu keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kita tidak bisa meremukkan kepala iblis karena posisi dia di alam maut. Tidak bisa manusia biasa masuk ke alam maut, nggak bisa. Kalau kau sudah mati, ya kau dibawa perintah iblis. Jadi bagaimanapun sucinya Daniel, Samuel, dia masih ditahan iblis di dalam alam maut. Buktinya apa? Kau bacalah kemarin 1 Samuel 28 itu apa dia bilang? Saul memanggil. Maka keluarlah roh Samuel yang suatu yang suci keluar dari dalam tanah. Sudah? Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi paham ya? Manusia biasa tidak bisa menuntaskan iblis. Itulah sebabnya Yesus di Matius 10 ayat 8. Dia berkata apa? Engkau akan kuberi kuasa mengusir setan. Tidak diberi kuasa mengusir iblis. Karena kerajaan iblis di alam maut. Tidak, daging ini tidak bisa masuk ke dalam alam maut. Maka kita hanyalah keturunan yang melawan iblis di alam nyata. Paham? Tetapi keturunan perempuan itu ada satu yang akan meremukkan kepala iblis. Siapakah dia? Itulah Yesus Kristus. Yang dengan tubuh kemuliaannya masuk ke alam maut. Kalau dengan tubuh dagingnya Yesus masuk ke alam maut. Oh enggak bisa kawan. Artinya betul-betul mati dan pendosa. Ya. Kalau dia turun dalam roh biasa, roh manusianya. Artinya dia juga pendosa. Roh, kita orang manusia mati kan. Tubuh kita kan turun ke dalam kerajaan maut. Roh manusia kita. Kalau daging kita ini dikubur, mati. Itu kan dagingnya artinya kita ada dosa. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut dengan tubuh kemuliaan. Yang seperti kain di kelantang itu kawan. Bersinar-sinar. Aduh, wacik neu. Sakit pantatku masih ya. Kalau gini enak, kalau gini ke depan. Kalau gini ke belakang, tulangnya yang diantamnya. Jadi kawan-kawan, apakah kalian sudah mulai tercerahkan? Hawa sampai hari ini tidak mati. Alasan paling kuat, mana Alkitabiahnya? Ini Alkitabiahnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ini belum bicara keturunan loh. Masih antara iblis dengan perempuan ini. Kalau si Hawa sudah kalah, berarti Tuhan kalah. Loh kok bisa kalah Tuhan loh? Ini kan akan mengulukan iblis sampai saat ini masih hidup. Berbahagialah kita karena ada ibu Hawa. Nah,
Maka dikatakan di ayat apa itu berapa? Kejadian 3 itu. Aku bacakan. Inilah ibu dari segala yang hidup. Nah, ini. Tunggu ya. Ayat 20. Nah, ini. Jadi bapak kita Adam meninggalkan sebuah wasiat. Karena dia tahu dia akan menjadi debu tanah. Kasihan juga kawan. Bapak kita itu berdosa, dia ke neraka. Manusia itu memberi Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa adalah ibu semua yang hidup. Adam bukan menjadi ayah semua yang hidup. Gak bisa. Itulah sebabnya kita punya Bapa di sorga. Dialah Bapa bagi semua yang hidup. Si Adam apa? Bapa bagi orang di neraka. Itulah dia kawan. Bapa bagi semua orang yang mati. Jangan salah kau kawan. Kejam kali kau sang debater. Masa si Adam itu kau bilang masuk neraka? Bukan aku yang bilang. Alkitab mengatakan demikian, dari debu engkau diambil, engkau akan kembali kepada. Dia harus memenuhi dulu itu. Artinya dia mati. Maka Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya si Adam berdosa maka dia mati. Si Hawa tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena dia tidak terikat hukum itu. Maka dia kekal. Tapi dia di mana sekarang? Goib, halwalam, atau apa? Enggak, saya tetap bisa menjawab kok. Dialah adalah ibu segala yang hidup. Yang segala yang hidup itu tidak akan mungkin dia berada di dalam bumi ini kawan Adam. Hawa, sorry. Hawa tidak bisa berada di bumi ini. Karena kalau dia berada di bumi ini, apa yang terjadi? Paham kalian apa yang terjadi kawan? Nah ini enaknya bicara Bible ini. Aku pun tidak paham apa yang terjadi. Kalau si Hawa sampai tetap di bumi ini. Ya. Saya percaya Hawa sudah di sorga. Dia kembali di sorga karena dia adalah ibu dari segala yang hidup. Yang hidup itu nanti kawan hanya tinggal di sorga. Yang di neraka dibilang kematian kedua mati. Maka ibu kita nanti di sorga itu ya si Hawa. Jangan kalian sepelekan firman Tuhan ini. Kalau Hawa tidak masuk surga kawan. Wow, luar biasa. Orang dia kayak Highlander gak mati-mati kok. Dia memerangi iblis. Itu biar tahu kalian. Ayatnya kan ada. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan si Hawa ini. Iblis masih hidup sekarang? Masih ada, masih. Kalau si Hawa udah mati berarti Hawa kalah.